Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit virus COVID-19. Kemudian saya akan menampilkan kasus meninggal pada tanggal 16 hingga 31 Mei 2020. Dan juga cara pencegahannya agar kita tidak terpapar virus COVID-19. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Saya Salma Nurintias, kelas 11 KAC SMK SMTI Yogyakarta. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penyakit COVID-19. Simak baik-baik ya. Pada Desember 2019 di kota Wuhan, Cina ditemukan jenis virus baru yaitu 2019 novel coronavirus. WHO menyatakan darurat kesehatan global karena virus corona. Lalu, di Indonesia pertama kali mengonfirmasi kasus COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Presiden Joko Widodo mengumumkan terdapat 2 orang Indonesia positif COVID-19, yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Lalu, virus corona itu apa sih? Coronavirus atau COV adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome, coronavirus 2 atau sindrom pernafasan Timur Tengah yang disebut dengan virus MERS-CoV yang ditemui di Arab Saudi pada tahun 2012. Kemudian, Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindrom pernafasan akut yang disebut dengan virus SARS-CoV yang terjadi di Cina pada tahun 2003. Lalu, virus corona yang baru ditemukan menyebabkan virus COVID-19 atau coronavirus disease 19. Kemudian bagaimana sih gejala-gejala COVID-19? Gejala dapat muncul dalam waktu 1 hingga 14 hari setelah terpapar virus corona. Gejala paling umum adalah demam, lelah, sesak nafas, dan batuk. Sebagian penderita COVID-19 mengalami nyeri, hidung tersumbat, dan nyeri tenggorokan. Gejala muncul secara bertahap dan penularan COVID-19 bisa berasal dari percikan air liur dari seseorang yang telah terkonfirmasi COVID-19. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jumlah kasus meninggal pada tanggal 16 hingga 31 Mei 2020. Yang pertama ada data, kemudian perhitungan rata-rata, dan juga kita buat grafik dari data yang kita peroleh. Nah, ini adalah datanya. Kita lihat bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 terdapat kasus meninggal sebanyak 13 orang, tanggal 17 sebanyak 59 orang, tanggal 18 sebanyak 43 orang, tanggal 19 sebanyak 30 orang, tanggal 20 Mei sebanyak 21 orang, tanggal 21 sebanyak 36, tanggal 22 sebanyak 48 orang, tanggal 23 sebanyak 25 orang, tanggal 24 sebanyak 21 orang, tanggal 25 sebanyak 19 orang, tanggal 26 sebanyak 27 orang, tanggal 27 Mei sebanyak 55 orang, tanggal 28 sebanyak 23 orang, tanggal 29 Mei sebanyak 24 orang, tanggal 30 Mei sebanyak 53 orang. Kemudian pada tanggal 31 Mei 2020 sebanyak 40. Setelah kita mendapatkan datanya, kita akan menghitung rata-ratanya. Pada perhitungan nilai rata-rata diperoleh nilai rata-ratanya 33,56. Ini diperoleh dari jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah data dari jumlah kasus meninggal dijumlahkan semua sehingga jumlahnya adalah 537. Dibagi banyaknya data sebanyak 16 data. Diperoleh hasil 33,56. Nilai rata-rata ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan nilai rata-rata di tanggal sebelumnya, di tanggal sebelum tanggal 16. Namun, jika dibandingkan lagi dengan nilai rata-rata setelah tanggal 31 Mei, maka nilai rata-rata ini lebih rendah daripada nilai rata-rata yang setelahnya. Jika data ini dibuat dengan grafik, maka akan mempermudah dalam pembacaan
dan turunnya jumlah kasus di setiap harinya. Nah, ini adalah grafiknya. Grafik ini menunjukkan terdapat kenaikan jumlah kasus yang meningkat dan menurun secara drastis. Namun ada juga yang bertahap. Pada tanggal 16 dan 17 ini naiknya sangat drastis, yaitu terdapat tambahan orang sebanyak 46 orang. Di tanggal 17 hingga 20 Mei terdapat penurunan secara bertahap, mulai dari penurunan sebanyak 16 orang, kemudian penurunan sebanyak 13 orang, dan penurunan sebanyak 9 orang. Kemudian naik lagi di tanggal 20 hingga tanggal 22 Mei 2020. Kenaikan ini juga secara bertahap, yaitu terdapat penambahan sebanyak 15 orang dan 12 orang. Puncaknya di tanggal 22 Mei ini di angka 48. Kemudian ada penurunan di tanggal 22 hingga 25 Mei, turun secara bertahap. Sampai di puncaknya tanggal 27 ini menunjukkan di angka 55. Kemudian turun lagi secara drastis sebanyak 32 orang. Di tanggal 28 dan 29 ini terdapat kenaikan 1 orang saja. Kemudian naik lagi di tanggal 30. Di puncaknya di angka 54. Kemudian di tanggal 31 Mei 2020 terdapat di angka 40. Sehingga dari tanggal 16 hingga 31 Mei 2020, puncak tertingginya adalah di angka 59. Grafik tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasus meninggal naik dan turun. Kemungkinan penyebabnya adalah kebanyakan kasus infeksi corona tidak terhitung karena orang cenderung tidak mengunjungi dokter ketika mengalami gejala ringan. Ini merupakan salah satu alasan utama mengapa tingkat kematian pada kasus yang sudah dipastikan menjadi perkiraan yang buruk untuk tingkat kematian yang sesungguhnya, yaitu dengan membuat taksiran lebih tinggi padahal banyak kasus tak tercatat. Namun memperkirakan tingkat kematian lebih rendah akibat tidak memasukkan orang-orang yang kini terinfeksi tapi tidak dikonfirmasi dan kemudian meninggal dunia. Bahkan ada yang diketahui positif terinfeksi COVID-19 setelah meninggal dunia. Oleh karena itu, kita harus lebih waspada dan mengurangi kasus COVID-19 dan kasus meninggal dengan cara yang pertama, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer ketika beraktivitas di luar. Karena mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer dapat membunuh virus di tangan kita. Yang kedua, pakai masker agar virus yang mengarah ke kita akan melesat dan tidak akan masuk ke dalam tubuh kita jika mulut dan hidung kita tertutup. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan karena tangan akan menyentuh banyak benda yang kuman akan menempel di tangan. Yang keempat, tetap menjaga jarak setidaknya 1 hingga 2 meter dengan orang lain di sekitar kita, dan tetap berada di rumah jika tidak ada hal yang diperlukan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's kick it, girl, you might get it, dope. Take you places never been before.